Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Pasti luar biasa karena bersama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Mari adik-adik, sudah siap beribadah? Yuk, kita menyanyi, kita berdiri. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Iya, adik-adik sudah bersuka cita? Sudah siap ya untuk ibadah? Kita bersaat teduh sejenak, lalu adik-adik bersiap tidak mengganggu dan tertib dalam mengikuti ibadah. Kita bersaat teduh sejenak. Mari adik-adik kita berdiri, kita mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 21 Juni 2020 dengan mengucap syukur bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Kasih-Nya sungguh besar pada kita semua. Mari teman-teman, kita menyanyi Bapa di surga mengasihiku dari Kidung Ceria 20 bait pertama. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar. Sungguh besar, kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah siap untuk beribadah.
mari duduk kembali. Tadi sudah membaca bersama-sama dan sudah mendengarkan nats pembimbing yang dibacakan oleh boneka Ling-Ling ya. Nah, adik-adik, Mazmur 46 ayat 2-4 mengatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Artinya apa, Didik? Jadi, apapun yang terjadi, Allah, Tuhan Yesus itu tempat kita berlindung dari segala macam apapun juga. Lagi ketakutan, kita punya banyak masalah, atau kita cemas, kita sendirian, kita sedih, kita lari kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia tempat perlindungan. Dan dikatakan juga sebagai penolong dalam kesesakan, sudah terbukti. Jadi sudah terbukti adik-adik ya. Jadi tidak perlu disangka lagi kalau kita pergi kepada Tuhan Yesus, pasti kita mendapatkan kekuatan. Masalah apapun yang terjadi atau apapun yang kita hadapi, kita pasti akan merasa aman dan nyaman bersama Tuhan. Tadi dikatakan kan, meskipun bumi berubah, gunung bergoncang, tapi Tuhan tetap tempat perlindungan dan sumber kekuatanku. Ya, adik-adik hafal ayat itu sehingga kalau adik-adik sedih atau adik-adik punya banyak masalah atau adik-adik khawatir, ingat ayat itu. Pasti adik-adik akan dihibur oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita sambut nats pembimbing ini dengan menyanyi Yesus segala-galanya mentari bagi hidupku dari Kidung Ceria 254. Yesus segala-galanya mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Doa hari ini akan dipimpin oleh adik Ling-Ling. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau membaca Alkitab. Kami juga mau mendengarkan cerita tentang Engkau. Tolong Tuhan Yesus, buat kami mengerti dan melakukan firman yang kami dengar. Amin. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Rut, Perjanjian Lama ya. Akan dibacakan oleh adik Bianca, adik Dante, dan adik Melani. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Rut 1 ayat 1-22 yang mengatakan, Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efratah dari Betlehem Yehuda.
Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpah, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya, ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukanlah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti. Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukanlah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Oprah mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tapi kata Ruth, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan pulanglah dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah dia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan berkata, "Naomikah itu?"
Tetapi ia berkata kepada mereka, "Jangan sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menantang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, untuk cerita hari ini kita mulai dengan kakak mau kasih gambar. Yuk kita lihat ya. Nah adik-adik, di gambar yang pertama ini ada sebuah keluarga. Ada Bapak Elimelek, Ibu Naomi, dan anak mereka Mahlon dan Kilion. Mereka berempat pindah dari tanah Yehuda ke daerah Moab karena saat itu di tempat asal mereka sedang dilanda kelaparan. Tapi tidak lama setelah mereka pindah ke daerah Moab, Bapak Elimelek meninggalkan Ibu Naomi dan kedua anak-anaknya. Di sana, di daerah Moab, anak-anak Ibu Naomi menikah dengan perempuan-perempuan Moab. Yang pertama adalah Orpa, dan yang kedua adalah Rut, dan mereka tinggal di sana selama 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun mereka tinggal di sana, Mahlon dan Kilion yang adalah anak dari Ibu Naomi juga meninggalkan ibunya dan istri mereka. Setelah anak-anaknya meninggal, Ibu Naomi berkemas dan ingin kembali ke daerahnya, ke asalnya di tanah Israel. Di jalan, Ibu Naomi bilang, "Kalian berdua pulang saja ke rumah kalian." Rut dan Orpa berkeras untuk mengikuti Ibu Naomi pulang kepada bangsanya sendiri. Tapi Ibu Naomi juga berkeras supaya mereka pulang. Akhirnya Orpa mengikuti kata-kata ibu mertuanya dan pulang kepada bangsanya sendiri. Sementara Rut tetap berkeras untuk pulang bersama dengan Ibu Naomi kepada bangsanya. Nah adik-adik, menurut adik-adik, kenapa Ibu Naomi berkeras supaya menantunya Orpa dan Rut pulang ke rumah mereka masing-masing? Karena menurut Ibu Naomi, walaupun Ibu Naomi pulang ke rumahnya sendiri, ke bangsanya sendiri, tapi hidupnya pasti tidak akan mudah. Sehingga Ibu Naomi tidak mau Orpa dan Rut sama-sama menderita bersama dengan dia. Nah adik-adik, apa sih alasan Rut mau dan kekeh banget untuk ikut sama Ibu Naomi pulang kepada bangsanya? Yuk kita lihat ya. Di ayatnya yang ke-16, kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, dan Allah mula Allahku." Dari kata-kata Ibu Rut tadi, kita menangkap dua hal. Yang pertama, kesetiaan Ibu Rut terhadap Ibu Naomi. Walaupun suaminya sudah meninggal, tapi Ibu Rut tetap setia bersama-sama dengan Ibu Naomi, kembali kepada bangsa Ibu Naomi. Yang kedua, cinta kasih. Adik-adik, cinta kasih dan kesetiaan yang ditunjukkan oleh Rut kepada Ibu Naomi tidak muncul dengan tiba-tiba, tapi melalui perjalanan hidup yang panjang. Tapi adik-adik dan kakak juga dan semua orang bisa melakukan hal yang sama bila kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, 1. Mendengarkan kata-kata orang tua. Kenapa mendengarkan kata-kata orang tua? Yang pertama, orang tua pasti tahu apa yang baik untuk kita, untuk adik-adik ya. Misalnya, ada yang merengek minta main handphone. Ayo, siapa di sini yang suka seperti itu?
Mama, aku mau main handphone, mah. Pasti ada kan? Atau enggak, Mama beliin es krim. Pasti ada dong yang kayak gitu. Nah, nggak boleh ya adik-adik ya. Kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih dengan apa yang kita punya. Nah, yang kedua, mengasihi. Mengasihi siapa aja, ayo. Sekarang kan tinggal di rumah nih, kita belajar bersama-sama dengan mama, dengan papa, dan kakak dan adik di rumah. Jangan berantem dengan kakak dan adik, ya. Jangan berebut mainan, jangan berebut pensil warna. Oke adik-adik, bisa kan seperti Ruth yang penuh dengan cinta kasih dan kesetiaan? Oke, bisa ya, kita mulai dari sekarang. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 269 dengan judul Tinggallah di Dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Doa syafaat ini akan didoakan oleh adik Juan, adik Keisha, adik Miracle Angel, dan adik Joey. Sebelum kita berdoa, kita mau bernyanyi. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa Tuhan untuk COVID-19 ini. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu Tuhan. Semoga juga untuk pasien yang menderita COVID-19 ini Kau pulihkanlah Tuhan. Biarlah mereka beraktivitas seperti dahulu kala Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan lindungan-Mu kepada kami dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tolong juga berkatilah orang tua kami yang sudah menyediakan semua yang kami butuhkan dalam pandemi ini Tuhan. Tolong juga berkatilah keluarga kami Tuhan, seperti oma, opa, om dan tante kami yang sedang jauh dan tidak bisa bertemu karena pandemi ini Tuhan. Kami yakin mereka akan aman dan terlindung dalam tangan Tuhan. Jagalah dan lindungilah mereka Tuhan, dan berikan mereka kesehatan selalu. Kami yakin juga segala rencana Tuhan sudah tersedia untuk kami, dan segala rencana-Mu ada yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Ya Tuhan, tunjukkanlah kepada mereka untuk menaruh kepercayaan padamu. Di saat hidup penuh dengan ketidakpastian, berkati orang tua kami yang selalu memberi pelajaran pada kami di rumah. Dan berkati kami agar kami dapat beradaptasi dengan metode belajar di rumah. Ya Tuhan, kami mohon. Tuhan Yesus, berkatilah juga bangsa dan negara kami, yaitu bangsa Indonesia.
Berkatilah Presiden negara kami yaitu Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Berkatilah juga menteri-menteri negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Inilah doa dari adik-adik kami. Engkau mau sempurnakan doa kami ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan untuk kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, pertama-tama kita mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan pelayanan adik semua pada ibadah hari Minggu ini. Untuk adik boneka Lingling bertugas mulai dari doa pembuka, membaca nats pembimbing, dan doa sebelum baca Alkitab dan bercerita. Terima kasih ya adik boneka Lingling. Sampai ketemu lagi. Dah. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu ini terambil dari Rut 1 ayat 1 sampai 22 dibacakan oleh adik Bianca, adik Dante, dan adik Melani. Yang bertugas membawakan doa syafaat adalah adik Juan, adik Keisha, adik Miracle Angel, dan adik Joy. Adik-adik, kita juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang sudah membantu anak layan dalam mengerjakan aktivitas setiap minggunya. Untuk adik-adik yang belum mengerjakan tugas, tolong ya adik-adik mengerjakannya dan akan ditayangkan pada minggu yang akan datang. Sekarang adik-adik kita akan mendengarkan kiriman video dari teman-teman kita. Ada yang dari Depok, ada yang dari Jambi, dan juga ada yang dari Jakarta. Adik-adik, semoga kita semua selalu sehat. Adik-adik, para orang tua, oma, opa, tante, om, karena Tuhan Yesus selalu melindungi dan menjaga kita. Tetap semangat adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Halo teman-teman, nama saya Mekalton Wibowo. Saya dari Jemaat GPIB Immanuel Depok. Indonesia sekarang sudah terpapar virus corona. Kita juga dibuat takut dan khawatir. Kita juga tidak boleh keluar rumah, bermain, pergi sekolah. Percaya deh, virus corona tuh berbahaya banget. Ini penting buat kita. Tapi kita nggak boleh takut, karena kita ada Tuhan yang memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, nama aku Leticia dari Jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Sedih deh ngelihat orang-orang yang terkena dampak virus corona, termasuk kita. Tapi ada baiknya, kita bisa bermain dan belajar di rumah bersama mama dan papa. Aku berdoa semoga virus corona ini bisa hilang. Halo teman-teman, namaku Cais. Aku dari Jemaat GPIB Anugerah Jakarta. Rasanya tidak enak ya di situasi seperti ini, karena sekarang kita harus lebih sering di dalam rumah. Agar tetap sehat, yuk mari rajin mencuci tangan, rajin mandi, makan makanan yang bergizi, dan tidak main di luar rumah.
Aku tahu pasti kalian bisa melakukan itu. Semangat ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai IMPA ya Tuhan. Berkati teman-teman agar rajin IMPA ya Tuhan. Dan kakak-kakak agar bisa membuat materi yang baik lagi untuk kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Namaku Celia Karlisha Dori. Aku dari Jemaat GPIB Bukit Muria, Tebet, Pancoran, Jakarta Selatan. Aku mau berdoa untuk orang yang sakit terkena virus corona supaya cepat sembuh. Para dokter, tim medis, serta pemerintah yang sedang berusaha untuk menanggulangi wabah ini selalu diberkati dan diberi kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat! Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini.
Kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan cerita, dan juga sebentar kita mau mengerjakan aktivitas. Tapi sekarang kita akan tutup ibadah kita ini dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah secara virtual bersama-sama dengan kakak-kakak dan juga anak-anak lainnya di rumah. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh mengikuti ibadah ini. Biarlah ibadah ini memberikan kami sukacita selalu. Dan juga kami percaya Tuhan akan memelihara kami di sepanjang minggu ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus atas pemeliharaan dan penjagaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gembira, angkat